Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Saya minta maaf ini terlambat masuk lagi menangani mahasiswa UT, tidak terasa lewat jam 6. Ya, langsung saya tinggalkan. Baik, pada kesempatan ini kita lanjutkan terkait dengan Kitab Thaharah. Jadi kalau di dalam himpunan putusan tarjih yang ketiga itu tidak dijelaskan secara detail, tetapi di dalam tuntunan itu misalkan ada kan 3 persiapannya, 3 item dalam putusan itu. Yang pertama itu terkait dengan definisi dan dasar hukum salat. Yang kedua adalah persiapan yang harus dilakukan sebelum salat, dan yang ketiga adalah tuntunan salat, tata cara salatnya. Di bagian kedua itu ada terkait dengan persiapan salat. Nah, di antara itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, suci dari hadas besar berarti ini taharah bagian dari persiapan salat. Jadi kalau namanya persiapan itu berarti berada di luar. Makanya distilahkan bahwa suci itu syarat sah salat. Karena bagian luar yang menentukan kesahihan suatu ibadah. Jadi beda kalau yang sudah masuk rukun, berarti takbiratul ihram, ataukah dia ruku, sujud, itu bagian dari rukun. Ya, nanti masuk kategori bahasan kaifiyatus shalah. Nah, sekarang ini ya, di jilid 1 dipisahkan itu. Kalau jilid 2 dia berada digabung dalam persiapan-persiapannya. Ya, lalu kita sudah berada ya pada poin yang ke-11. Ya, ini ya, waksil wajhaka salasan bimasil ma'qaini wa italatil ghaslihi. Itu di bagian ini bahwa dalam di antara sunnah-sunnah dan wajib-wajib wudu itu ini adalah rangkuman semuanya. Jadi tidak menjelaskan dalam himpunan ini mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ya, yang lalu sudah saya jelaskan mana yang masuk kategori wajib. Ya, wajib itu yang ada di dalam ayat surah Al-Maidah ayat 6. Jadi mulai daripada mencuci wajah, jadi membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, lalu mengusap kepala, dan terakhir membasuh kaki, mencuci kaki. Dan tertib, itu disebut dengan rukun-rukun wudu. Artinya kalau itu tidak terwujud, tidak terlaksana, batal. Nah, sisanya ini masuk kategori sunnah-sunnah wudu. Nah, di cara berwudu ini dijelaskan semuanya, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Nah, tidak ada keterangan mana yang wajib. Dan secara implikasi tidak dijelaskan. Ya, kita jelaskan yang lalu bahwa kalau wajib itu ditinggal maka batal. Sedangkan kalau sunnah-sunnah wudu ya ditinggalkan tidak membatalkan, tetapi hukumnya makruh. Artinya makruh tetap sah taharanya, tetap saja, tetapi dia berkekurangan dan itu seharusnya tidak dilakukan. Dalam tuntunan tarjih memaksimalkan pelaksanaan ibadah. Ya, baik rukunnya maupun sunnah-sunnah. Nah, urutan-urutan itu misalnya niat seperti yang disebutkan, baca basmalah, niat karena Allah, mencuci kedua tangan. Nah, ini masuk sunnah-sunnah. Mencuci kedua tangan 3 kali. Nah, itu disunahkan juga adalah bersiwak wastanna bil araqi aw nahwih.
Nah, itu yang kita sebutkan yang lalu. Jadi bersiwak dengan menggunakan kayu ataukah yang semacamnya. Ya, ataukah semacamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah summat mada, tamat mada wastanshi min kaffin wahidin. Lalu ini adalah berkumur-kumur dan mengisap air itu dari satu kali, ya, satu kali telapak tangan, dan dibolehkan berlebih selama tidak berpuasa. Maksil wajhaka salasan. Nah, ini baru masuk membasuh wajah 3 kali. Nah, termasuk di dalamnya masil ma'kaini, mengusap 2 sudut mata. Nah, kan ini agak rawan kalau tidak disengaja bisa terluput. Wa italati ghaslihi, dan dianjurkan untuk menyempurnakannya itu melebihkannya dalam membasuh. Jadi tidak pas-pas, harus ada lebih, harus ada lebih. Ma'addalaki, dengan digosok. Wa takhallal lihyataka. Ini yang punya jenggot misalnya, maka harus disela-sela. Itu dari wajah, ya, ataukah dari ke tangan. Ya, kalau di wajah harus di sela-sela. Bagaimana itu bagian wajah? Nah, wajah itu tidak termasuk leher. Jadi kalau leher ini, nah itu bukan bagiannya, cukup di bagian wajah saja. Dan leher bukan bagian dari wajah. Ya. Wa khallil al-asabi'. Nah, disunahkan pula itu selai-selai jari. Nah, ini kemarin karena menanyakan bagaimana kalau di jari-jarinya itu ada cincin. Ini agak menyulitkan mungkin. Ya, kalau sudah, ya, maka kalau ada cincin yang digunakan maka harus disela-sela itu supaya terkena dengan air. Kalau tidak memungkinkan dilepaskan. Ma'italati ghaslihima, dan juga dianjurkan untuk membasuh dan melebihkannya. Menjadi melebihkan membasuh kedua tangan. Ya, jadi misalnya ke siku bisa di atas lagi lebih daripada siku. Nah, di antara sunnahnya itu juga adalah yang ke-15 itu wabda bil yumna. Nah, itu memulai dari yang kanan. Jadi yang kanan ini masuk kategori sunnah-sunnah. Jadi kalau ada yang kiri, misalnya lebih dahulu kiri, kemudian baru kanan, apa hukumnya itu? Ya, tetap sah wudunya. Hanya ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tidak dikatakan wajib, karena terkait dengan ini, itu tidak disebutkan di dalam ayat. Yang ada itu adalah hanya urutan-urutan saja. Adapun dari sisi kanan dulu, baru kiri dulu, itu masuk kategori keutamaan-keutamaan. Wabda bil yumna, maka hendaklah memulai itu dengan yang kanan, dari yang kanan. Karena Nabi SAW itu menyukai segala sesuatunya itu dari kanan. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya itu bisa dilihat di halaman 56. Karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Jadi kanan itu identik dengan kebajikan. Namanya ashabul yamin. Ya, karena sesuatu, makanya Nabi SAW itu menyukai yang sifatnya mendahulukan kanannya dalam berbagai hal. Ya, misalnya menggunakan sendal. Jadi kalau memulai menggunakan sendal, kanan dulu baru kiri. Jadi kaki kanan masukkan, lalu kaki kiri. Watara julihi, dan juga dalam menyisir yang punya rambut. Yang tidak punya rambut tidak bisa disisir. Yang punya rambut. Mulai daripada yang kanan dulu. Pada dia kiping 2, berkepang 2. Kanan dulu, baru ke kiri. Nah, sebelah kirinya. Wa tuhurihi, dan juga dalam bersuci. Ya, dalam bersuci memulai dari yang kanan. Nah, diantaranya berwudu. Sama kalau mandi juga dimulai daripada kalau misalnya tidak memungkinkan satu kali, mulai daripada yang kanan.
Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala halnya itu diawali dengan yang kanan. Jadi dalam hal yang baik, masuk ke rumah kaki kanan, masuk masjid juga kaki kanan, menggunakan pakaian kemudian yang kanan. Nah, ini menjadi ashabul yamin. Samalah juga dalam bersuci, berwudu dimulai daripada yang kanan. Tsumma msah bi ra'sika. Nah, kemudian yang kedua adalah imsah bi ra'sik. Nah, ini usaplah kepalamu. Nah, berarti usap itu sebagian. Au bi nasiyatika wa 'alal imamati, dan ubun-ubunmu dan atas surbanmu. Ini kalau imamah. Nah, kalau misalnya menggunakan imamah, maka cukup membasuh saja di atasnya. Ya, ini berdasarkan riwayat Imam At-Tirmizi. Bahwasanya Nabi SAW tawadda'a famasa binasiyatih wa 'alal imamati. Ya, Nabi SAW mengusap ubun-ubunnya dan juga di atas surbannya, di atas surbannya. Nah, bagaimana cara yang sempurna dalam berwudu itu? Bi imraril yadaini min muqaddimati ilal qafa. Nah, itu dengan cara menjalankan kedua telapak tangan, jadi dua telapak tangan, tidak satu. Jadi menjalankan kedua. Jadi berarti bukan satu, tapi dua. Dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka, kepala hingga tengkuk sampai ke belakang, dan dikembalikan lagi pada permulaannya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar di depannya saja, tapi harus di belakang, kemudian ke depan lagi. Summa imsah al-udhunaini, kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luarnya. Ya. Dua ibu jari dan sebelahnya dalamnya dengan kedua telunjuk. Summa imsah udhunaini zahirahuma. Ya, bil ibhamain. Jadi kalau bagian luar itu adalah ibu jari, wa batinahuma bisabbahataini. Maka untuk bagian luarnya itu dengan dalamnya menggunakan kedua telunjuk. Sabbah. Sabbah itu kan dari kata tasbih. Ya, karena pada saat kita bertasyahud, kita menggunakan doa itu dengan menggunakan jari telunjuk. Jadi makanya bisabbah artinya jari yang biasa digunakan bertasbih. Tanya subhanallah, alhamdulillah, ataukah ketika bertasyahud menggunakan jari telunjuk. Jari telunjuk itu biasa dinamakan dengan sabbaha. Jadi sabbahatu karena biasa digunakan untuk bertasyahud dan juga bertasbih. Misalnya kita menghitung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, biasanya jari telunjuk ini biasa digunakan. Sabbaha. Nah, itu cara mencuci kedua telinga. Jadi kalau sebelah luar itu ibu jari, sebelah dalamnya adalah kedua telunjuk. Summaksil laika ma'al ka'bain, rijlaika ma'al ka'bain. Kalau basuhlah kedua kakimu itu beserta kedua mata kaki, ma'al ka'bain. Biddalaki salasan, dengan digosok 3 kali. Berarti cukup sampai mata kaki. Kalau mungkin ada lebih boleh sedikit. Tapi tidak boleh berlebihan sampai ke atas. Karena kelebihannya. Jadi kaki dan kedua mata biddalak dengan digosok. Kenapa mesti digosok? Karena Nabi pernah mengancam. Jadi kalau ada dari anggota wudu itu tidak terkena dengan air, maka diancam wailul lil aqabi minan nar. Nerakalah wail bagi orang yang berwudu lalu tidak kena oleh tumitnya. Ya. Nah, dari mana kita mulai? Tumit kaki kanan dulu, baru kaki kiri seperti dalam hadis. Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini tsumma yusra misla dzalika. Jadi caranya bukan satu kali siram. Ya. Tapi mulai dulu kanan dulu. Kan biasanya misalnya duduk, kakinya dipasang di depan keran 2.
Jadi kaki kiri kanan dibasuh satu kali. Nah, itu tidak sunnah. Ya sunnahnya satu persatu dulu. Karena sahabat menyatakan, "Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini." Lalu Nabi mencuci kedua kaki, satu kakinya, kaki kanannya sampai ke mata kaki, tsumma yusra. Kemudian, itu baru. Kemudian sebelah kirinya sama, dari sampai ke mata kaki juga. Wa khallil al-asabi' ma'a italati kasbihima. Jadi tetap di sela-sela itu, apalagi jari kan kalau tidak sela-sela bisa saja tidak kena air. Dan dimulai daripada yang kanan wabda yumna wa ta'ahad ghaslahuma, dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Jadi perlu diingat ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan menyempurnakan wa ta'ahad. Ya, itu disebut dengan isbagul wudu. Nah, isbagul wudu. Jadi ada suatu ketika ini kenapa Arji mengingatkan wa ta'ahad ghaslahuma, dan hendaklah menyempurnakan membasuh kedua kaki. Ini latar belakangnya adalah ada seorang itu datang kepada Nabi SAW. Anna rajulan ja'a Rasulullah SAW. Ini bisa lihat di halaman 58 nomor 23. Waqad tawadda'a. Nah, ada orang laki-laki datang kepada Nabi sudah berwudu. Wa taraka ala qadamihi. Lalu ada ini meninggalkan sebagian kecil itu telapak kakinya. Itu selebar kuku. Jadi ada selebar kuku. Mau di'al-zifur. Faqala lahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, irji' fa ahsin al-wudu'a. Jadi Nabi mengatakan kepadanya, kembalilah. Jadi kembalilah kamu, perbaiki wudu'mu. Jadi ini sama salat. Kalau dia tidak mutma'ninah, itu sama kalau dia berwudu tidak sempurna. Jadi kesempurnaan salat itu tuma'ninah. Kesempurnaan wudu adalah meratakan, menyempurnakan. Kalau tidak terkena bagian kecil, maka Nabi menyuruh fa'ahsin al-wudu'a. Nah, perbaiki itu berarti dianggap pembatal, dianggap tidak sah. Qala faraja'a fatawadda'a fasalla. Lalu orang itu pun kembali, lalu berwudu dan kemudian dia salat. Jadi salat bisa batal karena wudunya tidak sempurna. Lalu dalam hadis yang lain beliau mengancam, wailun lil aqabi minan nar. Neraka wail itu bagi orang yang tidak sempurna mencuci tumitnya. Ini bagi siapa? Mereka yang ingin berwudu untuk melaksanakan salat. Baik. Setelah itu apa anjurannya setelah kita membaca? Jadi setelah kita sempurnakan wudunya, tidak terburu-buru, dikatakan apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini adalah doa selesai berwudu. Dari mana dasarnya hadis ini? Ya, jadi kita tidak menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Tapi cukup ini di riwayatnya dari riwayat Muslim. Jadi Umar bin Khattab itu meriwayatkan, ya Nabi SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Ya, bisa dibuka di halaman 58 nomor 24. Kita baca 24. Bisa ada yang bisa bacakan hadisnya nomor 24 halaman 58 59. Ya. Ada saya lihat namanya Ibu Bulan, bisa dibaca. Ada buku di depannya nomor 24. Kanuni. Mohon maaf Ustadz, saya belum buka tarjih. Ya, dibuka.
baru buka linknya soalnya Pak Ustadz. Ya, di halaman 58 Mulai dari mana Ustaz? Mulai nomor 24. 5, Nomor mulai 5 ya. halaman 58 paling bawah sekali itu dalam kurun 24. 5 rawa yang itu ya Ustaz ya. Ya. 5 rawa Umar ibn Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. 5 rawa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala innahu qala anifan Ya. ma minkum Ya. Terus amin minkum min ahadi yatawadda'u fayusbihul wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyiha ya. Ini di doa, dalil yang menunjukkan bacaan doa terakhir. Jadi di antara sunnah-sunnah wudu itu adalah berdoa setelah berwudu. Apa dasarnya? Ya, beda kalau tayamum. Tayamum itu tidak ada wudunya. Karena tidak ada hadis yang menunjukkan Nabi berdoa setelah bertayamum. Yang adalah setelah berwudu. Itu riwayat Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab beliau bahwa dia telah berkata, Nabi SAW itu tadi pernah bersabda, "Ma minkum." Jadi tidak ada seorang dari kamu min ahadin. Tidak seorang pun ma minkum min ahadin, tidak seorang dari kamu ya tawaddau yang berwudu. Fayusbiqul wudu'a dengan menyempurnakan wudunya. Ya. Jadi tidak seorang kamu berwudu dengan menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqulu, setelah itu dia berdoa. Jadi kalau sudah disempurnakan wudunya dari pertama seperti yang kita sebutkan, awali dengan basmalah, tentu dengan ada niat, lalu disempurnakan mencuci kedua tangan hingga kaki dengan sempurna, dengan digosok dan menyentuh semua air ke pori-pori kita. Lalu berdoa kata Nabi SAW. Lalu dia mengatakan dan mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan menyatakan bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Nah, doa ini kalau dibaca setelah menyempurnakan wudu, apa keistimewaannya? Illa futihat lahul abwabul jannat samaniyah. Melainkan akan dibukakan baginya ya pintu-pintu surga yang 8. Jadi kan surga itu ada 8 pintu. Jadi pintu 1, 2, 3. Ya. Nah, ada 8 pintunya. Tapi orang yang berwudu dengan baik dan sempurna lalu diakhiri dengan doa, maka dialah nanti pada hari kiamat ini akan dibukakan baginya ya, bisa masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ya, ini yang mungkin kita istilahkan amal sederhana tetapi luar biasa keistimewaannya. Luar biasa penghargaannya Allah yang Allah berikan kepada kita. Padahal ini kan berwudu, bersuci, belum salat. Nah, tapi kenapa dengan berwudu sempurna lalu berdoa sudah cukup memberikan keistimewaan dan keutamaan? Karena pada prinsipnya bahwa orang yang bersuci dengan baik,
dengan sempurna dan baca itu punya kesiapan yang besar, ya, kesiapan yang luar biasa untuk bisa bermunajat dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti harapannya, berharap dengan Allah sangat besar. Karena hanya orang yang bersiap sajalah yang hanya orang yang berharap besar saja kepada Allah yang itu punya persiapan. Ya, biasanya kalau harapannya kepada Allah biasa-biasa saja, nah, itu biasanya ya sholatnya juga biasa-biasa, wudunya juga biasa-biasa. Tapi kalau dia berharap besar kepada Allah, adanya harapan, adanya kemanfaatan, biasanya sangat-sangat siap untuk bisa bertemu lagi dengan Allah. Maka dia persiapkan dirinya. Nah, persiapan diri inilah yang Allah hargai tadi. Yang Allah hargai. Nah, karena persiapannya yang cukup, penghargaannya Allah, tadi dipersilahkan untuk masuk surga dari 8 pintu yang ia sukai. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita ini, ya biasa kalau kita sampaikan, ya kapan kita berharap banyak kepada orang, itu biasanya Allah akan berikan terbatas. Ya, jadi siapa yang terlalu berharap banyak kepada orang, itu biasanya Allah pun akan membatasi pemberiannya. Tapi kalau kita tidak berharap, maka Allah tidak akan membatasi pemberiannya. Karena itu bukti sangat loyal, sangat ikhlas betul dia berbuat baik. Maka dalam amalan ini, puncak amalan itu adalah saat kita tidak dipengaruhi oleh balasan-balasan yang tampak, misalnya duniawi ataukah pemberian orang, balasan orang, ya balasan orang. Tapi ibadah yang tertinggi itu seperti tadi tidak ada pengaruh-pengaruhnya dari dunia luar. Satu saja, jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang makan riba itu biasanya tidak berkah. Orang yang makan riba karena ya dia berharap banyak dari bantuannya dengan kelebihan walaupun sedikit. Apa contoh riba misalnya? Contoh riba itu kalau minjam duit, ya lalu dikembalikan lebih, ya memberikan pinjaman 1 juta, kembali 1.200.000. Nah 200 ini itu kelebihan. Kenapa biasanya orang yang meminjamkan minta lebih? Karena mau lebih daripada pemberiannya. Nah, kata Allah, orang yang seperti ini biasanya tidak ada di sisi Allah. Nah, kata Allah, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'inda Allah. Jadi kalau ada orang yang mau menambahkan kelebihan harta manusia, maka pada hakikatnya tidak bertambah di hadapan Allah. Jadi misalnya siapa yang kasih pinjaman lalu mau lebih, ya tak 1.000 tak 100.000, itu menghancurkan apa yang ada di tangan Allah, hilang semuanya. Tapi wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang kamu berikan karena dari zakat, turiduna wajah Allah, berharap wajah Allah, ikhlas. Faulaika humul mud'ifun, mereka ini yang dilipat gandakan. Ya. Baik, saya kembalikan. Jadi illa futihat lahu abwabul jannah samanya yadkhulu ayyuha syaa. Nah, ini akhir. Jadi akhir. Nah, sambil menjawab pertanyaan, ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Bahasan wudhu, ya, karena sudah selesai. Nanti masuk ke pembahasan al-mashul khauf, ya. Ini. Ya, ada pun doanya yang menambahkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, itu tidak disunnahkan karena hadisnya lemah. Baik. Iya. Saya kira itu dulu sementara sambil
baca juga pertanyaannya di chat. Oh iya. Kita akan dulu mendarat. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kajiannya luar biasa untuk Kamis pagi kita tentang wudhu dan kemudian sampai doanya. Ya, alhamdulillah, dan ternyata ada banyak hal yang kita dapatkan hari ini tentang kesempurnaan berwudhu, dan saya persilahkan kepada teman-teman. Ya, saya mendahului pertanyaan yang telah masuk dulu melalui chat Zoom kita. Ketika ada waktu, masih ada sisa, saya pertanyaan secara langsung bisa kita berikan kesempatan. Saya bacakan Ustadz pertanyaan pertama dari Kak Fitriani Nur Salam. Ini terkait tentang wudhu. Bagaimana Ustadz kalau membasuh kaki secara terpisah, misalnya kalau lagi wudhu di kamar mandi kemudian tiba-tiba air mati, jadi nanti disempurnakan lagi di luar. Dan yang kedua, apakah doa wudhu dan tayamum itu beda? Silakan Ustadz untuk pertanyaan Kak Fitriani. Baik, jadi asal wudhu itu adalah berturut-turut. Jadi berturut-turut, ada namanya berturut-turut, beruntut. Misalnya Nabi SAW menyatakan, فَإِذَا كُنْتِ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Jadi kelimanya itu beruntut dari kepala terus ke bawah. Jadi beruntut dan beruntut. Sehingga kalau sengaja diberhentikan itu hukumnya makruh. Tapi kalau memang seperti ini keadaannya, sementara berwudu di kamar mandi, lalu habis airnya, tiba-tiba mati lampu, atau kehabisan di atas tandong, nah, itu disempurnakan, boleh di luar saja. Maka bisa langkah keluar, ya cuci kaki, ya apakah menyempurnakan. Yang penting tidak melakukan kegiatan yang lain. Misalnya kalau dulu, kemudian keluar sambil ngopi-ngopi dulu, baru kaki. Nah, ini batal bisa. Jadi kalau misalnya keluar langsung cuci kaki. Nah, jadi tidak diantarai dengan kegiatan yang lain. Nah, misalnya makan-makan dulu, baru cuci kaki. Nah, tidak. Boleh saja. Kan itu dalam kondisi darurat. Tidak perlu mengulangi lagi dari awal dulu. Ya. Tapi kalau mungkin terlalu jauh dari rumahnya, kemudian nanti ke masjid, di masjid baru dapat air, nah, sebaiknya itu diulangi saja. Karena sudah ada kegiatan yang lain, ya aktivitas lainnya. Jadi selama tidak ada kegiatan yang lain saja yang memutus itu, maka boleh saja. Kalau hanya melangkah untuk mencari air di luar kamar mandi. Baik. Kemudian ada pun doa, jadi tidak sama. Bahkan tidak ada memang doanya kalau bertayamum. Jadi doa wudu itu seperti hadis yang kita baca tadi. Doanya ada doa setelah wudu. Sedangkan tayamum itu tidak ada doanya sama sekali. Cukup berniat, berzikir, basmalah, lalu mencuci, menempelkan kedua telapak tangan di atas tanah, lalu diucapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Selesai, tidak ada doanya. Itu untuk berwudu, bertayamum. Ya. Baik, selanjutnya. Teranmuti Pak. Ya. Iya. Mohon maaf. Itu tadi Kak Fitri jawaban dari Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua, ini dari Kak Hajrah. Maaf Ustadz, tadi saya kalau tidak salah dengar kita sampaikan bagian mencuci kaki harus sampai mata kaki, kalaupun harus lebih hanya di atas mata kaki dan tidak boleh berlebihan. Lalu bagaimana hukumnya kalau orang berwudu sampai ke betis atau lutut? Sebelumnya terima kasih. Ya, tafadhal Ustaz. Jadi di dalam putusan ini ya, dijelaskan wa khallil asabi' ma'a italati kasbihima.
maka hendaklah itu sela-sela jari kaki kamu dengan melebihkan, membasuh keduanya. Jadi melebihkan ini bisa bermakna memperbanyak, kemudian juga lebih dari mata kaki. Nah, kenapa tidak sampai ke betis? Karena kelebihannya itu adalah sedikit dari yang jelas dari mata kaki. Sehingga kalau sampai ke lutut, sampai ke betis, bahkan itu bagian dari israf. Bagian dari israf berlebih-lebihan. Nah, padahal kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam berwudu menggunakan air. Yaitu berarti melakukan membasahi anggota wudu yang utama saja, yang merupakan bagian utama di dalam wudu. Sehingga kalau sampai lutut itu masuk kategori israf. Walaupun ini tidak membatalkan, ya tidak membatalkan, karena bukan pembatal wudu, itu berlebihan. Hanya dianggap tadi israf masuk kategori makruh. Karena disunahkan dalam berwudu itu adalah iktisad. Iktisad itu artinya sederhana, tidak berlebihan, secukupnya, irit, tapi juga tidak boleh terlalu irit. Secukupnya air yang kita gunakan. Sebab kecuali kalau sifatnya biasa saja, kan biasa orang mau segar-segar, mau basah sedikit, boleh saja. Tapi itu bukan bagian dari rangkaian wudu. Wudu itu adalah melebihkan sedikit dari anggota, dari tangan kah ataukah dari kaki. Kalau betis itu berarti sudah bagian lain kan? Ya, yang dimaksud itu adalah mata kaki, tetapi masih dihitung sebagai mata kakinya. Nah, kalau sudah sampai lutut lebih tinggi lagi, itu justru ya berlebihan. Tapi sekali lagi itu tidak membatalkan, tapi hukumnya makruh saja. Iya, itu tadi Kak Hajrah jawaban dari Ustadz. Lanjut Ustadz, pertanyaan ketiga kita masih punya waktu 21 menit ke depan. Pertanyaan ketiga saya urutkan sesuai dengan chat yang masuk ya. Ini dari saudara kita, saudara saya Rosnawati, mungkin di luar dari materi kita hari ini Ustadz, tapi tidak apa-apa, mungkin Ustadz bisa menjawab. Pertanyaannya, jika ada teman yang meminjam uang, kemudian ketika mengembalikan dia lebihkan padahal kita tidak meminta, apakah itu termasuk riba? Iya, silakan Ya, Ustadz. ini masuk ke riba. Kenapa? Biar tidak dipinjam, tidak diminta, karena dia memberi itu karena memang dia meminjam. Coba seandainya dia tidak pinjam, dia tidak apa-apa itu. Tidak kasih. Jadi kelebihan dari pinjaman itu, itulah disebut dengan riba. Namanya riba. Jadi kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Jadi setiap pinjam meminjam, ini transaksi pinjam meminjam yang lebih itu bagian daripada riba. Walaupun dia tidak minta, karena kenapa? Pemberian itu sebenarnya akibat dari apa? Dari transaksi pinjam meminjam. Nah, seandainya dia tidak pinjam, dia tidak meminjam, otomatis dia tidak akan membagikan hadiahnya itu. Nah, jadi kalau mau ngasih nanti alami dan normal keadaan. Nah, beri kami kasih mie ubi kayu kah, kalau ubi jalar kah, atau kasarak bah, cocok. Ya. Iya, itu Ustadz, sedikit mungkin sebelum lanjut. Jadi kalau misalnya Ustadz pada hari yang bersamaan tetapi membedakan, saya mengembalikan utang, kemudian saya mengatakan ini hadiah, bukan jika apa Ustadz? Iya. Kalau apa tadi? Ketika memberikan lebih yang bersamaan, tapi tanpa mengucapkan sebenarnya Ustadz. Ya, masuk itu. Kalau misalnya
Halo. Jaringannya Ustaz. Iya, jaringannya mungkin Ustaz. Dek. Mut Ustaz. Ya, putus. Ya, silakan Ustaz. Ya, lanjut. Ya. Baik. Lanjut pertanyaan keempat Ustaz, saya bacakan. Ya. Iya, ini pertanyaan dari saudara saya berikutnya, Kak Marlina Lina, tentang menjaga wudhu. Apakah boleh seorang perempuan menjaga wudhu padahal dia sedang keputihan, Ustadz? Ya, jadi Iya. nah di dalam hal jadi kan ada hal yang namanya wudhu, berarti untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas kecil yang cara berwudhu. Nah, kalau misalnya saja ada orang yang berhalangan, apalagi misalnya haid atau keputihan, dan dia mau menjaga, tidak mengapa. Tapi itu hanya sekedar untuk berwudhu untuk saat tertentu saja. Ya, karena pada prinsipnya berwudhu itu kan untuk bersuci, mengangkat hadas kecil. Tapi untuk memperbaharui itu bagus. Ya, dalam kondisi walaupun belum bisa dia salat. Iya. Baik. Kalau Ustadz, kalau mohon maaf ini, Ya. mungkin saya perjelas pertanyaannya Kak Karlina. Kalau dia keputihan kan bisa disolat Ustadz. Bagaimana itu yang menjaga wudhunya sampai sholat duhur atau salat berikutnya Ustadz? Apakah masih bisa tanpa berwudhu kembali ketika dia masih menjaga? Ya bisa selama dia bersuci, maka selama dia suci maka boleh. Tapi kalau misalnya keluar lagi, bagus dibersihkan lalu mulai lagi. Ya saya jadi cukup untuk satu kali waktu salat saja. Oh, Sebaiknya. Yang kedua dia bersihkan lalu bersuci. Setelah itu kalau tidak keluar maka dilanjutkan, bisa untuk beberapa salat selama tidak batal. ya, untuk menjaga mungkin lebih baiknya berwudhu kembali Ustadz. Ya, bagus, karena itu namanya tajdid wudhu. Ada pembaharuan wudhu dilakukan. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Jawabannya satu pertanyaan mungkin karena kita tersisa 4 menuju itu. Ini dari pertanyaan dari Kak Jayati. Bagaimana Ustadz kalau orang yang berwudhu secara berganti? Iya, silakan Ustadz. Ya. Ini khilafus sunnah, jadi bagusnya kanan menyempurnakan kemudian sebelah kiri. Jadi kalau dia gunakan bergantian, karena biasa adalah beliau membasuh kaki kanannya baru kaki kirinya. Pun kalau terjadi itu namanya khilafus sunnah, tapi hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh tapi tetap sah.
Tapi ini tidak disukai karena bergantian. Selesaikan saja satu kali, lalu ke kaki yang lainnya. Atau mutki dulu yang lain. Baik. Terus untuk Marlina, bahwa ada orang berwuduk di rumah dan kemudian menuju tempat salat, tapi di perjalanan injak kotoran. Nah, tidak perlu, cukup cuci kaki saja. Nah, kan ada kotoran yang najis. Nah, kalau misalnya najis, itu harus dihilangkan saja. Ya, pada prinsipnya menghilangkan, karena itu tidak membatalkan. Sama kalau di pakaian. Jadi kalau pakaian itu ada kotorannya, maka kotorannya saja yang dihilangkan. Ya, sama kalau misalnya kaki kita berwuduk, maka dihilangkan saja, maka tidak perlu lagi wudhu lagi. Ya. Kalau kotorannya dihilangkan kotorannya. Terus Ada 2 menit untuk pertanyaan terakhir. Kalau Ya. berwudu terus memakai make up yang mengandung air, apakah membatalkan wudu? tidak membatalkan karena bukan pembatal itu. Yang membatalkan itu yang keluar dari 2 lubang. Jadi kalau misalnya menggunakan make up tidak membatalkan. Kecuali kalau sebelum berwudu, lalu make up agak tebal dan itu tidak sampai ke pori-pori dalam, nah, itu bisa tidak sempurna wudunya. Tapi kalau dia berwudu dulu, lalu menggunakan make up, itu bukan membatalkan. Ya. Iya. Harus dihapus make up-nya dulu, Ustaz. Kalau sebelum berwudu, Iya, sebelum kayak sampai air itu ke kulit, kan intinya sampainya air ke kulit. mungkin cukup Ustaz untuk pertanyaan kali ini karena Ya. Terima kasih atas Sampai, pertanyaan. Kak. Iya. Masih ada satu, Kak. Memperjelas, Kak. Silakan Kika. Yang Iya. mau Tadi saya dengar dibahas tentang riba, jadi saya ingin memperjelas. Kan yang dikatakan riba itu adalah barang yang sejenis, misalnya uang sama uang, atau perak sama perak, gandum sama gandum. Kalau misalnya ada orang yang meminjam, tapi dia mengembalikan bukan dalam bentuk uang, tapi barang yang tidak sejenis, misalnya hadiahnya adalah anggaplah barang-barang yang lain, tapi tidak sejenis. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Syukran. Jadi dihitung kalau pengembaliannya itu seharga, ya sesuai harga dari barang. Jadi sesuai dengan harga. Jadi kalau harganya di layaknya barangnya, maka boleh. Tapi kalau ternyata misalnya sengaja ada kelebihannya, misalnya sudah tepat harganya 50.000, lalu ada hadiah lagi yang lain, nah itu dianggap kelebihan itu masuk riba. Jadi kelebihan dari yang dasar. Jadi maksudnya kalau bukan sejenis, misalnya ada jenis barang, tapi ada jenis barang lagi yang lain, masuk kategori hadiah. Kelebihannya ini dianggap riba karena tidak menyatu dengan barang yang pertama. Tapi kalau dia menyatu, maka tidak mengapa. Jadi dia tidak dipisahkan. Tapi kalau dia dipisah, itu berarti bagian lebih. Ya. Nah. dari hasil kesepakatan bersama Ustaz, pertukaran utangnya. Yang penting yang penting bisa. Yang penting bukan ada tambahannya kan, misalnya barang yang lain hanya dikasih pulpen, tapi ternyata ditambahkan ada jenis barang yang lain dengan niat hadiah. Dengan niat hadiah ini bagian dari pemberian hasil pinjaman. Maka jangan. Tapi kalau ada satu paket, ini saya berikan ini tanpa dipisahkan, ini hadiah, ini utang dan sebagainya, satu kali paket diberikan, itu tidak mengapa, boleh saja. Ya, karena beda jenis. Ya. Ya, demikian Ustaz.
Ya, saya Iya. kira cukup. Ya, alhamdulillah ulasan kita pagi ini terkait tentang wudhu, kemudian bonus dari Ustadz tentang pembahasan riba yang mungkin yang kita tidak tahu, dan alhamdulillah menambah informasi kita hari ini. Dan terkait wudhu sudah selesai sampai doanya tadi dibahas oleh Ustadz tentang syarat. Ternyata itu 4 syarat sah sholat dan yang lainnya adalah sunnah, dan ketika ingin mendapatkan kemuliaan lebih tinggi maka laksanakan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan pahala yang kemudian yang diberikan oleh Allah itu adalah 8 pintu surga yang kemudian terbuka lebar untuk kita semua, dan kita tinggal memilih yang mana yang kita inginkan ketika kita mengamalkan doa wudhu tadi. Terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya. Semoga Allah melipat gandakan pahala dan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Syukran Ustadz atas mewakili teman-teman pimpinan wilayah Sulawesi Selatan. Ya. Closing statement dulu. Ya. Kenapa? Closing statement. Mari akhiri ya. Baik, saya kira untuk terakhir kali saya menyampaikan bahwa ya penghargaan Allah itu terkadang Allah memandang dari kesiapan yang kita laksanakan, persiapan yang kita lakukan. Semakin tinggi persiapan yang kita lakukan, maka semakin tinggi penghargaan Allah. Karena itu bukti bahwa kita berharap banyak kepada Allah. Nah, berharap banyak kepada Allah, pasti Allah akan persiapkan dengan penghargaan yang banyak pula. Karena itu, mari dalam melaksanakan ibadah, kesiapan itu penting. Karena bagian dari kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.